Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi HM dengan NIM 11220227 dan dengan rekan saya Nadia Cahyani Tias dengan NIM 11220236 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan di sini kami akan membahas tentang klinik Pratama Estetika Medisa dengan siklus pendapatan klinik atau penerimaan kas. Ruang lingkup untuk ruang lingkup yang akan dibahas pada penulisan proyek ini yaitu tentang kegiatan yang terjadi selama proses pelayanan di klinik Pratama, dimulai dari proses pendaftaran yang dilakukan oleh pasien sampai proses pembayaran, kemudian mengenai laporan yang dibuat serta kendala yang dihadapi usaha tersebut. Untuk struktur organisasinya, di sini pimpinannya yaitu dengan Dr. Mariana Herawati Gani, dan untuk PJ administrasinya yaitu Yendian. Untuk PJ pelayanan medik dasar itu ada dokter umum dengan Dr. Mariana Herawati Gani. Untuk PJ kegawat daruratan yaitu dokter umum dengan Dr. Angela Jessica. Untuk PJ pelayanan estetika yaitu dokter umum dengan Dr. Angela S. Jessica. Untuk PJ pelayanan instalasi farmasi atau apoteker yaitu dengan Rizal Abdullah. Untuk PJ pengelolaan limbah medis yaitu Sri Haryati. Untuk PJ kebersihan yaitu Aryati. Dan di sini untuk perawatnya ada Nurse Posma Berliana, dan untuk tenaga teknik kefarmasian yaitu ada Natalia Kristanti, dan untuk ahli kecantikan yaitu ada Indian, dan untuk terapis kecantikannya yaitu ada Astuti, Sri Ratna, Widiawati, dan Sei Haryanti. Untuk proses bisnis berjalannya yaitu sistem pelayanan, bagian administrasi melakukan pelayanan kepada pasien, mulai dari pasien datang ke klinik untuk mendaftar sampai pasien melakukan proses pembayaran. Untuk sistem pengambilan obat, setelah pasien melakukan pembayaran, kemudian pasien menuju farmasi untuk pengambilan obat. Untuk sistem penerimaan kas, bagian administrasi mengumpulkan dan merapihkan kwitansi pembayaran pasien dalam satu hari, kemudian merekapnya menjadi satu guna mengetahui penerimaan kas pada hari itu. Untuk sistem laporan, bagian administrasi memberikan rekap kwitansi pembayaran kepada PJ administrasi sebagai laporan harian dari bagian administrasi berupa buku penerimaan kas. Setelah menerima buku penerimaan kas, kemudian PJ administrasi mengecek kembali. Jika sudah sesuai dan tidak ada selisih, maka PJ administrasi akan melaporkan buku penerimaan kas tersebut kepada owner. Saya Nadia Cahyani Tias akan menjelaskan mengenai activity diagram klinik Pratama Estetika Medisa. Yang pertama ada alur pelayanan. Bisa kita lihat di sini ada pasien, bagian administrasi, perawat, dan dokter. Dimulai dari pasien datang ke klinik, kemudian pasien akan menuju bagian administrasi, dan bagian administrasi akan menanyakan apakah pasien sudah pernah berobat atau belum. Jika sudah, maka pasien diarahkan untuk mengisi buku registrasi pendaftaran. Akan tetapi jika belum, maka bagian administrasi akan membuat file lembar rekam medik baru untuk pasien baru. Setelah membuat nomor rekam medik baru, maka pasien juga akan diarahkan untuk mengisi buku registrasi pendaftaran. Setelah itu, pasien akan mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian dipanggil. Kemudian, bagian administrasi akan menyerahkan nomor antrian dan rekam medis pasien kepada perawat.
Setelah itu, perawat akan menerima nomor antrian dan rekam medis. Kemudian perawat memanggil pasien sesuai nomor antrian. Lalu pasien yang dipanggil pun akan menunjukkan nomor antriannya ke perawat sebagai bukti bahwa betul pasien tersebut nomor antrian itu. Kemudian perawat mengkonfirmasi nomor antrian pasien dan mengarahkan pasien menuju ke ruang dokter. Setelah itu, perawat akan menyerahkan lembar rekam medik pasien kepada dokter. Kemudian dokter akan menerima lembar rekam medik pasien dan melakukan pemeriksaan diagnosa kepada pasien. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, dokter akan mencatat diagnosa di lembar rekam medik. Setelah itu, dokter akan membuat resep obat dan diberikan kepada pasien. Kemudian pasien menerima resep obat tersebut dan membawa resep obat menuju ke bagian administrasi. Setelah itu, pasien akan menyerahkan resep obat dan melakukan pembayaran di bagian administrasi. Bagian administrasi akan menerima resep obat dan pembayaran. Kemudian, bagian administrasi akan memberikan kwitansi bukti pembayaran kepada pasien. Dan pasien akan menerima kwitansi pembayaran. Untuk alur pelayanan sudah selesai sampai di sini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan dokter kecantikan. Perbedaannya dengan dokter umum hanya pada pemeriksaan dokter saja. Jadi saya mulai dari pasien masuk ke ruang dokter. Di sini ada pasien, dokter, dan terapis kecantikan. Yang pertama, pasien masuk ke ruang dokter. Kemudian, dokter melakukan pemeriksaan diagnosa kepada pasien. Setelah melakukan pemeriksaan, maka dokter akan menentukan tindakan treatment apa yang akan dilakukan oleh terapis kecantikan terhadap pasien. Setelah menentukannya, kemudian dokter akan menginfokan kepada terapis mengenai tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu, terapis kecantikan akan menerima info tindakan dan bersiap untuk melakukan tindakan treatment kepada pasien. Setelah itu, terapis akan memanggil dan mengarahkan pasien menuju ruang khusus tindakan treatment. Kemudian, pasien akan menuju ruang khusus tindakan treatment. Setelah itu, terapis mulai melakukan tindakan treatment kepada pasien. Setelah treatment selesai, terapis mengarahkan pasien kembali ke ruang dokter untuk resep obat. Maka pasien kembali ke ruang dokter. Setelah itu, dokter akan mengisi lembar rekam medik pasien dan membuat resep obat untuk pasien. Kemudian, dokter akan memberikan resep obat tersebut kepada pasien. Dan pasien akan menerima resep obat dan menuju ke bagian administrasi. Berikutnya ada alur pengambilan obat. Jadi setelah pasien di alur pelayanan sudah menerima bukti pembayaran, akan lanjut untuk pengambilan obat. Di sini alurnya ada bagian administrasi, bagian farmasi, dan pasien. Dimulai dari bagian administrasi, akan memberikan resep yang diterima dari pasien kepada bagian farmasi. Kemudian bagian farmasi akan menerima dan menyiapkan obat. Setelah itu, bagian farmasi akan memanggil antrian pasien untuk mengambil obat. Kemudian, pasien menuju bagian farmasi. Setelah itu, saat pasien sampai di bagian farmasi, pasien akan menunjukkan bukti kwitansi pembayaran kepada bagian farmasi. Kemudian, bagian farmasi akan mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut benar sudah membayar. Setelah itu, bagian farmasi akan menjelaskan aturan pemakaian obat kepada pasien. Kemudian, bagian farmasi akan memberikan obat kepada pasien. Setelah itu, pasien akan mengambil obat, lalu pasien pulang.
Kemudian kita akan ke tahap berikutnya, yaitu alur penerimaan kas. Di sini ada bagian administrasi dan penanggung jawab administrasi. Dimulai dari bagian administrasi akan mengumpulkan dan merapihkan kwitansi pembayaran pasien. Karena pada klinik ini sistem masih manual, jadi bagian administrasi akan mengumpulkan dan merapihkan kwitansi pembayaran pasien dalam 1 hari itu. Kemudian bagian administrasi akan merekap kwitansi pembayaran pasien di buku penerimaan kas. Setelah itu, bagian administrasi akan memberikan hasil rekap tersebut berupa buku penerimaan kas kepada penanggung jawab administrasi. Setelah itu, penanggung jawab akan menerima buku penerimaan kas tersebut dan kemudian akan mengecek kembali data di buku penerimaan kas dan kwitansi pembayaran apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah selesai, maka alur untuk penerimaan kas telah selesai. Tetapi jika belum sesuai, maka bagian administrasi akan mencari perbedaan selisih yang muncul. Jika selisih itu sudah terselesaikan, maka alur penerimaan kas selesai. Kemudian selanjutnya ada alur laporan. Di sini hanya ada penanggung jawab dan owner atau pemilik langsung atau pimpinan. Dimulai dari penanggung jawab administrasi akan membuat laporan penerimaan kas berdasarkan buku penerimaan kas yang telah diterima dari bagian administrasi di alur sebelumnya. Kemudian setelah membuat laporan, penanggung jawab akan memberikan laporan penerimaan kas tersebut kepada owner, dan owner akan menerima laporan kas tersebut. Maka alur laporan telah selesai. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama di sini ada dokumen masukan. Dokumen masukan yang pertama adalah form buku registrasi pendaftaran. Fungsinya sebagai form pendaftaran pasien, sumbernya dari pasien, dan tujuannya untuk bagian administrasi. Medianya adalah berupa buku, jumlahnya 1 buku, frekuensinya setiap pasien baru datang ke klinik. Bentuk lampirannya adalah lampiran A1. Kemudian yang kedua ada dokumen masukan berupa lembar rekam medik. Fungsinya adalah sebagai riwayat pasien di klinik. Sumbernya dari pasien, tujuannya untuk bagian administrasi, medianya adalah lembaran, jumlahnya adalah 1 lembar, frekuensinya adalah setiap pasien berobat ke klinik. Bentuk dokumennya lampiran A2. Bisa kita lihat di sini untuk lembar rekam mediknya. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Di sini ada kwitansi pembayaran. Fungsinya sebagai bukti pembayaran pasien. Sumbernya adalah bagian administrasi dan tujuannya untuk pasien. Medianya adalah lembaran, jumlahnya adalah 1 lembar. Frekuensinya setiap pasien melakukan pembayaran. Bentuk dokumennya adalah lampiran B1. Selanjutnya ada dokumen keluaran buku penerimaan kas. Fungsinya sebagai laporan harian. Sumbernya adalah bagian administrasi. Tujuannya untuk PJ administrasi. Medianya berupa buku, jumlahnya 1 buku, dan frekuensinya itu setiap closing klinik. Bentuk dokumennya adalah lampiran B2. Selanjutnya di sini ada permasalahan pokok. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, permasalahan pokok pada klinik Pratama ini adalah sistem yang digunakan masih manual, belum terkomputerisasi, masih menggunakan alat tulis dalam mencatat transaksi, sehingga memperhambat kinerja petugas dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Selanjutnya di sini ada pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan pokok yang telah disebutkan tadi, maka klinik dapat mempertimbangkan untuk beralih ke sistem informasi akuntansi berbasis komputer atau SIA komputer.
yang lebih modern, sehingga hal ini dapat meningkatkan efisiensi waktu, kepuasan pelayanan, dan peningkatan kinerja serta mutu klinik terhadap pelayanan pasien. Selain itu, klinik juga dapat menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah membuat laporan-laporan, seperti laporan harian, laporan penerimaan kas, atau laporan lainnya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pada siklus pendapatan klinik Pratama Estetika Medisa sudah memiliki prosedur yang baik dan jelas. Dengan penelitian ini juga menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA komputer sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan klinik, dan jika sistem terkomputerisasi sudah berjalan, maka tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan akan meningkat. Untuk sarannya, berdasarkan evaluasi terhadap proses siklus pendapatan klinik Pratama Estetika Medisa, maka diharapkan dapat beralih ke sistem yang lebih modern, menambahkan fitur pengelolaan penyediaan pelayanan yang lebih lengkap lagi, seperti pelayanan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium. Selain itu, mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak akuntansi jika sistem klinik sudah terkomputerisasi, maka dapat memudahkan untuk pembuatan laporan, misal laporan harian, laporan keuangan, atau laporan lainnya.